Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Pak Wanto menatap bengkel kecilnya yang sudah mulai reyot di ujung desa. Lampu minyak yang digantung di depan pintu bergetar pelan karena angin malam, memantulkan bayangan panjang di dinding bambu yang kusam. Malam itu, suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pohon kelapa terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Bengkel itu dulunya milik almarhum ayahnya. Kini, ia menjadi satu-satunya sumber nafkah keluarga. Namun pelanggan semakin jarang datang. Motor yang rusak lebih sering dibiarkan pemiliknya menunda perbaikan. Pak Wanto menghela napas berat. Pandangannya menatap hutang-hutang yang menumpuk di atas meja kayu usang. Tagihan listrik, cicilan sepeda motor tua yang ia pakai untuk antar belanja, dan biaya sekolah Reno, anak semata wayangnya, semuanya menumpuk tanpa ampun. "Pak, Butini lagi sakit malam ini," gumamnya lirih, menatap istri yang terbaring di kamar dengan wajah pucat dan keringat dingin membasahi dahi. Reno, anaknya yang berusia 16 tahun, duduk di sudut rumah sambil menatap papan tulis yang berantakan dengan tugas sekolah yang belum terselesaikan. Matanya merah karena menahan kantuk. Pak Wanto menepuk pundak anaknya pelan. "Nanti kita cari jalan. Jangan khawatir." Tapi hatinya sendiri terasa kosong. Jalan keluar dari kesulitan ini seolah tak ada. Ia merasa seperti tenggelam dalam lumpur hitam yang menelan semua harapan. Malam itu ketika ia duduk di depan bengkel sambil menyalakan rokok, angin malam tiba-tiba membawa aroma aneh. Aroma logam panas bercampur tanah basah. Seperti ada sesuatu yang sedang terbakar jauh di hutan bambu belakang bengkel. Ia menoleh ke arah hutan dan melihat bayangan gelap bergerak cepat di antara pepohonan. Tubuhnya merinding. Bayangan itu tak berbentuk manusia, tapi seakan memiliki tangan panjang yang menjulur ke tanah, dan matanya berkilau merah seperti bara api. Pak Wanto menelan ludah. Ia berpikir mungkin itu hanya ilusi atau permainan bayangan. Namun hatinya tidak tenang. Sesuatu menekannya dari dalam dada seperti suara halus yang berbisik. "Kalau mau bengkelmu ramai, datanglah ke sini." Ia menutup pintu bengkel, tapi suara itu masih terdengar. Angin malam terasa semakin dingin, menusuk tulang hingga rasa takutnya mencekam. Pak Wanto menarik selimut ke tubuhnya dan berbaring di lantai kayu bengkel yang dingin, mencoba menenangkan diri. Namun, setiap kali matanya terpejam, bayangan merah itu muncul lagi, berdiri di sudut bengkel dengan senyum yang menyeramkan. Tangannya menjulur ke arah Pak Wanto. Di tengah malam, Reno bangun karena mendengar suara mesin motor berderu. Tapi ketika ia keluar, bengkel gelap dan motor-motor tampak tenang. Hanya ada aroma logam hangus yang menyengat. "Pak, ada suara aneh dari bengkel," kata Reno dengan suara gemetar. Pak Wanto menatap anaknya, dan rasa takut yang selama ini ia sembunyikan mulai muncul ke permukaan. Ia menyadari satu hal. Bengkelnya, yang dulunya hanya tempat mencari nafkah, kini seperti dipenuhi sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Sesuatu yang mengintai, mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dan malam itu Pak Wanto tahu hidupnya dan keluarganya akan berubah selamanya. Di luar, bayangan merah itu menunggu, tersembunyi di antara pepohonan bambu. Ia tahu Pak Wanto melihatnya, dan ia tersenyum. Senyum yang dingin, menakutkan, dan menjanjikan satu hal. Rezeki yang datang tak pernah gratis. Malam itu hujan turun deras. Angin membawa aroma tanah basah bercampur asap knalpot motor yang terbakar. Pak Wanto duduk di bangku kayu di depan bengkel. Matanya menatap gelapnya jalan desa yang kosong. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Semalam bayangan merah itu masih muncul di tepi hutan bambu. Kini, ketakutannya terasa nyata, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, suara mesin motor tua terdengar dari kejauhan. Suara itu berat, seperti logam beradu, dan menggeram di udara malam. Pak Wanto menegang. Dari kegelapan muncul seorang pria tua berpakaian lusuh berwarna hitam. Sepeda motornya tampak berkarat dan tanpa plat nomor.
Namun yang membuat Pak Wanto merinding adalah mata pria itu. Merah, seperti bara api yang menyala di tengah hujan. "Selamat malam, Pak." Suara pria itu serak, tapi terdengar dingin dan menembus kulit. Pak Wanto menelan ludah. "Malam, ada apa?" Jawabnya pelan. "Motor saya rusak. Bisakah kau memperbaikinya malam-malam begini?" Pria itu menunjuk sepeda motor tua yang hampir terlepas rantainya. Pak Wanto ragu, tapi saat itu ia melihat tangan pria tua itu. Kulitnya pucat, urat-uratnya menonjol, dan ada bekas luka hitam yang terlihat seperti terbakar oli. Entah kenapa ia merasa terdorong untuk menerima tawaran itu. "Baik, saya coba periksa," katanya gemetar. Saat Pak Wanto membuka kap mesin motor, ia merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Mesin itu bergetar sendiri, dan dari knalpot muncul asap hitam tebal yang berputar membentuk wajah menyeramkan. Pak Wanto mundur selangkah, tapi pria tua itu hanya tersenyum dingin, tanpa ucapan. "Kalau kau ingin bengkelmu ramai, datanglah ke hutan bambu malam Jumat Kliwon." Suara pria itu terdengar samar, seakan berasal dari dalam kepala Pak Wanto. Maksudmu?" Pak Wanto bertanya, nadanya bergetar. "Tentu saja, aku bisa membuat motor-motormu selalu diperbaiki orang. Bengkelmu penuh, tapi ada harga yang harus dibayar," jawab pria itu sambil menghilang ke gelap, meninggalkan aroma logam panas dan darah yang samar. Pak Wanto terdiam, hatinya berdetak kencang antara rasa takut dan rasa penasaran. Ia kembali menatap motor tua yang kini tampak biasa saja. Tapi entah kenapa, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti berada di ambang pintu dunia lain. Malam-malam berikutnya, rasa penasaran dan keputusasaan semakin menekan Pak Wanto. Setiap kali menatap bengkel kosongnya yang sepi, bayangan merah dari hutan bambu selalu muncul di tepi mata. Ia merasa seperti ada yang menunggu, menantinya, dan mengetahui setiap langkahnya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ia memutuskan untuk pergi ke hutan bambu. Hujan turun pelan, tanah basah dan licin membuat jalannya terseret-seret. Ia membawa dupa, bunga 7 rupa, dan air suci seadanya. Setiap langkahnya diiringi suara ranting patah dan desahan angin yang terdengar seperti bisikan, "Datang, datang," atau kehilangan segalanya. Sesampainya di tengah hutan, Pak Wanto melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah bambu yang bergoyang, muncul sosok besar. Tingginya melebihi pohon bambu terdekat. Tubuhnya seperti manusia, tapi tangannya menyerupai silinder mesin motor. Matanya merah menyala menatap Pak Wanto dengan tajam. Dari mulutnya terdengar suara logam beradu, seperti suara motor yang sedang hancur di jalanan. Pak Wanto terdiam, ketakutan setengah mati. Tapi ada satu hal yang membuatnya tidak bisa mundur. Rasa putus asa yang menekan dadanya. Makhluk itu mengulurkan tangannya, dan Pak Wanto merasa seperti ada energi dingin yang merambat dari jari-jari makhluk itu ke tubuhnya. "Kalau kau mau bengkelmu ramai, kau harus berjanji." Suara makhluk itu terdengar seperti campuran logam dan bisikan. Pak Wanto menelan ludah, keringat dingin mengalir di punggungnya. Aku bersedia," jawabnya lirih meski hatinya berteriak untuk lari. Makhluk itu mengangguk, dan seketika bayangan merah itu menyebar ke seluruh hutan, menelan cahaya bulan. Udara menjadi panas dan lembab, suara mesin motor berderu di sekeliling Pak Wanto, padahal tidak ada motor di sana. Ia merasa tubuhnya hampir tersedot ke dalam tanah, seolah realitas dan mimpi bercampur menjadi satu. Ketika malam itu berakhir, Pak Wanto menemukan dirinya berdiri di depan bengkel. Hujan sudah reda, namun ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bengkel yang sepi dan hutang yang menumpuk, kini digantikan oleh janji pesugihan yang menakutkan. Dan dari kegelapan hutan bambu, makhluk itu menatapnya sekali lagi, dengan senyum yang dingin dan mematikan. "Segalanya akan datang, tapi kau harus membayar." Malam Jumat Kliwon tiba. Bulan pucat menyembul di balik awan gelap, menebarkan cahaya redup di sepanjang desa. Pak Wanto duduk di kamar, tangan gemetar memegang dupa, bunga 7 rupa dan sebuah mangkuk kecil berisi air suci yang dibawa dari rumah. Tubuhnya basah karena hujan yang turun sejak sore. Tapi hatinya lebih dingin dari udara malam. Ia tahu malam ini bukan sekadar ritual biasa. Di luar hutan bambu bergoyang tertiup angin malam yang menyeramkan. Setiap suara ranting patah terdengar seperti jeritan. Dan setiap bayangan tampak hidup menunggu. Pak Wanto menelan ludah, menarik napas panjang, lalu melangkah ke hutan. Dengan setiap langkahnya, tanah basah terasa seperti menahan kakinya, seperti ada tangan tak terlihat yang mencoba menahannya. Sesampainya di tengah hutan,
Ia menyiapkan lingkaran ritual sebagaimana yang diinstruksikan oleh lelaki tua misterius itu. Dupa dibakar, aroma kemenyan menyebar tebal, mengaburkan pandangannya. Bunga 7 rupa ditaburkan membentuk lingkaran, dan air suci diteteskan di 4 penjuru. Tapi rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Ia mendengar suara bisikan, "Datanglah, datanglah." Dari bayangan bambu muncul sosok besar yang tinggi menjulang. Tubuhnya setengah manusia, setengah besi, tangan seperti silinder mesin motor. Matanya merah menyala, menembus kegelapan, dan dari mulutnya terdengar suara logam beradu, seperti mesin yang hancur berulang kali. Pak Wanto gemetar, tapi ia tetap mencoba mengucapkan mantra yang ia pelajari dari kertas lusuh yang diberikan lelaki tua itu. Makhluk itu mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Udara di sekitarnya panas dan lembab, seperti bara api yang menyala di tengah hujan. Pak Wanto menunduk, tapi suara logam itu semakin keras membuat darahnya berdesir. "Apakah kau siap membayar harga yang harus dibayar?" Suara makhluk itu bergema, seperti berasal dari dalam tanah dan pohon bambu sekaligus. Pak Wanto menelan ludah gemetar. Aku bersedia." Seketika itu bayangan merah dari makhluk menyebar, melingkupi Pak Wanto. Ia merasa tubuhnya tersedot ke dalam tanah, jantungnya berdebar seolah akan meledak. Dari tanah muncul suara mesin motor yang berderu, padahal di sekitarnya tidak ada motor sama sekali. Bunyi itu memekakkan telinga, bercampur dengan aroma logam hangus dan bau darah yang samar. Makhluk itu membuka mulutnya, dan dari sana keluar asap hitam tebal berbentuk seperti tangan-tangan manusia yang menjulur ke arah Pak Wanto. Ia terhuyung, hampir terjatuh tapi tetap memegang dupa dan bunga 7 rupa. Asap itu berputar mengelilinginya masuk ke hidung, telinga, dan mulutnya, membuat Pak Wanto hampir kehilangan kesadaran. "Segala yang kau impikan. Bengkelmu penuh, motor-motor datang sendiri, tapi setiap bulan kau harus memberi persembahan." Suara makhluk itu bergema, lebih dingin dan menyeramkan dari sebelumnya. Pak Wanto menunduk, nyaris tak bisa bicara, tapi kepalanya penuh dengan satu pikiran. Keluarganya butuh hidup layak. Ia mengangguk lirih. Aku mengerti." Kemudian makhluk itu menghilang seketika, meninggalkan aroma logam hangus dan bayangan yang bergerak di antara bambu. Hutan kembali sunyi tapi udara masih terasa panas dan berat. Pak Wanto terkulai di tanah, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa tubuhnya lemah, seperti habis dicabut energi hidupnya. Ketika ia bangun dan kembali ke bengkel, hujan sudah berhenti. Tapi sesuatu di bengkelnya terasa berbeda. Motor-motor yang semula jarang diperbaiki kini seolah menunggu sentuhannya. Berderu pelan seperti menahan diri untuk segera diperbaiki. Bau logam hangus masih menempel di udara. Pak Wanto menatap motor tua yang terakhir diperbaikinya malam itu. Dan tanpa disadari, senyum dingin muncul di bibirnya. Ia tahu malam itu menjadi titik awal dari semuanya. Rezeki yang datang cepat, tapi harga yang harus dibayar jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan. Dan dari kegelapan hutan bambu, bayangan merah itu menatapnya sekali lagi, menyeringai. Sebuah janji tanpa kata, segalanya akan datang, tapi engkau akan membayar dengan darah. Sejak malam ritual di hutan bambu itu, hidup Pak Wanto berubah drastis. Pagi-pagi sekali, saat embun masih menempel di daun, ia membuka pintu bengkel, dan sudah ada beberapa motor di depan. Meskipun belum ada pengumuman atau iklan, pelanggan berdatangan dari desa sekitar, bahkan beberapa dari kota. Mereka menatap bengkel kecilnya dengan rasa penasaran yang aneh. Pak Wanto memeriksa satu persatu motor, dan yang mengejutkan, setiap motor yang disentuhnya langsung kembali normal. Rantai yang putus, rem yang blong, bahkan knalpot yang bocor parah, semua tampak sempurna. Ia merasakan getaran aneh di tangannya, seperti energi hidup yang bukan miliknya sendiri mengalir ke motor-motor itu. Hari demi hari, bengkel kecil yang dulu sepi itu kini dipenuhi suara mesin, tawa pelanggan, dan aroma oli panas. Motor-motor datang tak henti. Beberapa bahkan tampak usang parah, tapi ketika dipegang Pak Wanto, bunyi deru mereka berubah menjadi halus bersih, seolah motor itu hidup kembali. Namun, seiring kemakmuran yang mulai dirasakan, ada hal-hal yang aneh dan menakutkan. Setiap malam, saat bengkel sudah sepi dan lampu mulai dipadamkan, Pak Wanto selalu mendengar suara mesin yang berderu sendiri. Roda motor berputar perlahan meski kuncinya tergantung. Bau logam hangus dan darah samar selalu menyelimuti udara. Pak Wanto mencoba mengabaikannya, tapi rasa takut itu menempel, menekan dada, membuatnya gelisah.
Suatu malam, saat hujan turun ringan, Bu Tini menjerit dari kamar. Pak Wanto berlari dan menemukan istri yang pucat dengan tangan memar dan kulitnya tampak menghitam di beberapa bagian, seolah terkena oli panas. Tapi tidak ada sumber panas yang nyata di bengkel. Reno, anak mereka, menatap ayahnya dengan mata membesar, ketakutan tapi tidak bisa berkata-kata. Pak Wanto menyadari satu hal, ada harga yang harus dibayar dari semua kemakmuran ini. Sesuatu dari hutan bambu malam Jumat Kliwon itu kini tidak hanya mengintai, tapi juga memasuki bengkel dan rumahnya. Motor-motor yang awalnya membawa keuntungan kini tampak seperti makhluk hidup. Mereka mengeluarkan suara serak di malam hari, kadang menjerit, kadang tertawa seperti manusia. Pada suatu malam, ketika Pak Wanto sedang memeriksa motor terakhir sebelum menutup bengkel, ia melihat bayangan besar di sudut ruangan. Tingginya melebihi motor-motor di sekitarnya. Matanya merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Suara logam beradu terdengar dari bayangan itu, menimbulkan rasa dingin yang menusuk tulang. Pak Wanto mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba meraih tubuhnya. Hidungnya menangkap aroma logam hangus dan darah lagi. Bau yang sama dari malam ritual. Sejak malam itu, ia menyadari bahwa setiap motor yang diperbaiki bukan sekadar pekerjaan, tapi perjanjian dengan makhluk hutan. Rezeki memang datang cepat, bengkel menjadi terkenal, tapi ketenangan, keamanan keluarganya, bahkan nyawanya, kini terancam setiap malam. Pak Wanto menatap langit malam, melihat bulan pucat di balik awan gelap. Angin membawa suara bisikan lembut namun menakutkan. Segalanya datang, tapi kau harus membayar, segera. Dan dari sudut bengkel, bayangan merah itu muncul kembali, berdiri diam, menunggu. Suasana yang awalnya menggembirakan kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Setiap motor yang datang adalah janji, dan setiap malam adalah pengingat bahwa keserakahan memiliki harga yang mengerikan. Malam itu, hujan turun deras menutupi suara kota desa yang biasanya sepi. Pak Wanto duduk di bangku kayu di depan bengkel, menatap motor-motor yang tertata rapi. Bengkel yang dulu sepi kini selalu ramai. Motor-motor datang silih berganti dan uang mengalir deras. Tapi malam ini udara terasa berbeda, berat, dingin, dan menusuk tulang. Ia tidak bisa menghapus dari pikirannya janji yang diberikan makhluk hutan bambu. Setiap bulan harus ada persembahan. Pak Wanto mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu mungkin hanyalah cara bayangan itu menakut-nakutinya, tapi rasa takut dalam dadanya semakin menjadi. Tiba-tiba, suara mesin motor berderu sendiri terdengar dari sudut bengkel. Semua motor diam. Tapi suara itu begitu nyata, menggetarkan lantai kayu. Lalu terdengar suara tawa parau campuran logam dan manusia, yang membuat rambutnya merinding. Keesokan harinya, seorang pelanggan datang untuk mengambil motornya. Pak Wanto menepuk motor itu dan segera semuanya tampak normal. Pelanggan tersenyum puas membayar uang yang cukup besar. Namun ketika ia pergi, Pak Wanto melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti. Jejak darah samar mengalir dari motor itu, hingga menetes ke tanah. Ia menunduk, menatap tangan sendiri. Bau logam hangus dan darah masih terasa di udara. Ketakutan memenuhi dirinya. Ia tahu ini adalah tanda pertama dari konsekuensi pesugihan yang ia terima. Sesuatu telah menagih janji yang ia buat. Malam berikutnya, Pak Wanto terbangun dari mimpi buruk. Ia melihat sosok makhluk tinggi dari hutan bambu berdiri di tepi bengkel. Menatap rumahnya, mata merahnya berkilau. Tangan seperti silinder motor menjulur ke tanah. Pak Wanto gemetar. Makhluk itu tidak bergerak, tapi aura dingin dan ancamannya terasa menembus setiap sel tubuhnya. Ia memanggil Reno dan Bu Tini, tapi anak dan istrinya juga melihat bayangan itu. Teriakan mereka bersatu dengan suara deru mesin motor yang tiba-tiba hidup, lampu bengkel berkedip, dan rantai motor berputar sendiri. Bau darah dan logam hangus semakin pekat. Pak Wanto merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Persembahan pertama harus datang dari dunia nyata. Bayaran itu tidak bisa dihindari. Tidak ada cara untuk menolak. Keesokan paginya, desas-desus muncul di desa. Seorang tetangga yang datang ke bengkel beberapa hari lalu ditemukan mengalami kecelakaan parah di jalan raya. Tubuhnya terluka parah, tangannya terjepit rantai motor seolah motor-motor itu menuntut balas. Penduduk desa mulai bergosip, tapi Pak Wanto hanya diam, ketakutan. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah persembahan yang diminta makhluk hutan bambu. Sejak malam itu, Pak Wanto hidup dalam ketegangan abadi. Setiap kali motor diperbaiki,
Ia harus memikirkan siapa yang akan menjadi persembahan berikutnya. Keluarganya pun tidak lagi aman. Suara bisikan malam semakin sering terdengar. Segalanya datang, tapi Daran akan membayar. Bengkel yang semula menjadi simbol keberhasilan kini berubah menjadi sarang mimpi buruk. Motor-motor yang tampak normal di siang hari menyimpan sesuatu yang menunggu di malam hari. Setiap bunyi knalpot, setiap suara logam beradu, selalu mengingatkan Pak Wanto akan janji yang menakutkan itu. Pak Wanto menatap langit malam. Hujan masih turun, menetes di wajahnya. Ia tahu satu hal, kebahagiaan yang datang dari pesugihan tidak pernah gratis dan harga pertama baru saja mulai ditagih. Sejak persembahan pertama, hidup Pak Wanto dan keluarganya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Bengkel yang dulu sepi kini ramai, namun setiap malam ketenangan rumahnya terusik oleh hal-hal yang mengerikan. Bau logam hangus dan darah samar masih selalu menempel di udara, seakan mengingatkan bahwa janji yang dibuat tidak bisa dibatalkan. Butini, istrinya, mulai sering sakit. Kulit tangannya tampak memar dan menghitam, seperti terbakar oleh panas meski ia tidak pernah menyentuh mesin. Matanya tampak selalu gelisah, menatap bayangan di sudut rumah. Setiap malam ia sering terbangun dengan teriakan yang nyaris tak terdengar, membangunkan Reno dan Pak Wanto dalam ketakutan. Reno, anak mereka, mulai mengeluh tentang suara-suara aneh di kamarnya. "Pak, ada suara motor berderu tapi tidak ada motornya di sini," kata Reno suatu malam, matanya membesar ketakutan. Suara itu datang dari ruang bengkel, berderu, terkadang diselingi tawa manusia yang serak, seperti campuran logam dan bisikan setan. Pak Wanto mulai melihat tanda-tanda aneh di bengkel. Bayangan merah yang dulu muncul di hutan bambu kini sering tampak berdiri diam di sudut bengkel. Menatapnya, mesin-mesin motor bergetar sendiri di malam hari. Rantai berputar, rem berbunyi seperti jeritan manusia. Bahkan knalpot yang rusak pun mengeluarkan asap hitam berbentuk tangan-tangan yang menjulur ke arah Pak Wanto. Suatu malam, Pak Wanto menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Ketika ia menutup pintu bengkel, bayangan merah itu muncul di tengah ruangan. Berdiri di antara motor-motor yang kini tampak seperti makhluk hidup, tangannya menjulur, dan setiap kali menyentuh motor, suara jeritan terdengar, bercampur dengan aroma darah yang semakin pekat. Pak Wanto mencoba berbicara pada bayangan itu, tapi tidak ada jawaban. Hanya bisikan halus yang terdengar di telinganya. Segalanya datang, tapi janji harus dibayar. Selain itu, pelanggan pun mulai mengalami kecelakaan aneh setelah meninggalkan bengkel. Beberapa motor yang baru saja diperbaiki tiba-tiba menjerit di jalan, menyebabkan pengendara terjatuh atau terserempet kendaraan lain. Tidak ada yang mengetahui sebabnya, kecuali Pak Wanto. Dan setiap kali hal itu terjadi, rasa bersalah dan ketakutan semakin menekan dirinya. Satu malam, Pak Wanto memeriksa bengkel sendirian. Ia menyalakan lampu dan semua motor tampak diam. Tapi ketika ia melangkah ke sudut bengkel, bayangan merah itu muncul lagi, lebih besar dan menakutkan dari sebelumnya. Suara logam beradu menggema, lantai bergetar, dan Pak Wanto merasa seperti kakinya ditarik ke dalam tanah. Ia berlari keluar, napas tersengal, tapi dari belakang terdengar suara tawa makhluk itu, semakin dekat, mengikutinya hingga ke pintu rumah. Butini dan Reno terbangun karena teriakan Pak Wanto. Mereka melihat bayangan itu berdiri di tepi bengkel, menatap keluarga itu dengan mata merah menyala. Malam itu, Pak Wanto tahu satu hal. Pesugihan yang ia terima membawa kutukan. Tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga keluarganya. Bengkel yang penuh rezeki kini menjadi sarang mimpi buruk. Setiap motor yang diperbaiki membawa janji dan ancaman. Setiap deru knalpot di malam hari adalah pengingat bahwa harga yang harus dibayar tidak bisa dihindari. Pak Wanto menatap keluarga kecilnya. Wajah Butini pucat, Reno gemetar. Ia menutup mata menahan air mata. Di luar jendela, bayangan merah itu masih berdiri diam menunggu. Dan bisikan yang menakutkan terdengar di telinga Pak Wanto. "Segalanya datang, tapi darahmu dan keluargamu adalah tagihannya." Sejak kutukan mulai terasa, Pak Wanto hidup dalam ketegangan yang tidak pernah berhenti. Setiap malam suara motor berderu sendiri. Lampu bengkel berkedip, rantai berputar tanpa ada yang memutar. Tapi malam itu berbeda. Hujan deras mengguyur desa, angin membawa suara gemerisik daun bambu yang terdengar seperti bisikan. Pak Wanto berdiri di depan bengkel. Tubuhnya basah kuyup, jantungnya berdetak cepat. Di kejauhan, seorang pelanggan lama, Pak Darto, yang juga seorang pawang motor balap,
Datang menembus hujan. Wajahnya tegang, matanya menatap Pak Wanto dengan serius. Pak Wanto, aku sudah lama mengamati bengkelmu. Aku tahu ada sesuatu yang salah, katanya sambil melangkah masuk ke bengkel. Pak Wanto menatapnya bingung. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Pak Darto menatap motor-motor yang berjejer, lalu suara deru tiba-tiba terdengar dari salah satu motor tua. Motor itu tampak bergerak sendiri, meski kuncinya tergantung. Lihat ini, teriak Pak Darto, menunjuk motor itu. Motor-motor mah? Mereka bukan sekadar motor biasa. Ada roh penunggu di dalamnya. Pak Wanto terkejut, tubuhnya gemetar, matanya mengikuti motor yang kini tampak bergetar, lampu-lampunya berkedip seolah menatapnya. Bau logam hangus dan darah samar memenuhi bengkel. Ia merasakan jantungnya nyaris berhenti. Pak Darto melangkah lebih dekat. Ini bukan hanya soal rezeki yang datang cepat. Setiap motor yang kau perbaiki, setiap pelanggan yang pergi, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu, keluargamu yang akan menanggungnya. Mata Pak Wanto melebar. Ia menoleh ke arah rumah, melihat Butini duduk di kursi pucat dan gemetar. Reno berdiri di sampingnya. Matanya lebar menatap bayangan yang samar di sudut bengkel. Tubuh Pak Wanto terasa dingin, seolah energi dari motor-motor itu merambat ke dirinya. Menahan napasnya, tiba-tiba suara logam beradu menggema di seluruh bengkel. Motor-motor bergerak sendiri, rantai berputar, rem mengeluarkan bunyi jeritan manusia. Dari kegelapan, bayangan merah itu muncul lagi. Tingginya melebihi semua motor. Mata merah menyala, tangan seperti silinder motor menjulur ke tanah. Suara logam beradu bercampur tawa parau, membuat Pak Wanto hampir pingsan. Pak Darto mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Asap hitam muncul dari tanah, tapi bayangan itu tidak hilang. Dia datang untuk menagih janji yang kau buat, teriak Pak Darto. Kau harus berhenti atau keluargamu akan jadi persembahan berikutnya. Pak Wanto menatap bayangan itu, tubuhnya gemetar hebat. Hatinya menjerit, tapi ia tahu ia terlalu jauh terlibat. Janji yang dibuat di hutan bambu malam Jumat Kliwon itu sudah menancap dalam hidupnya. Setiap deru motor, setiap bau logam dan darah, setiap suara tawa makhluk itu adalah pengingat bahwa kebahagiaan yang ia rasakan hanyalah ilusi sementara, dan Hager Suanggonya kini menanti malam itu. Pak Wanto benar-benar menyadari rahasia mengerikan yang selama ini tersembunyi. Rezeki yang datang cepat dari pesugihan bukan hanya janji kekayaan, tapi kutukan yang mengancam nyawa keluarganya. Motor-motor yang tampak biasa hanyalah media untuk menagih janji, dan makhluk dari hutan bambu tidak pernah menawar. Jika ia tidak memberi persembahan, yang akan membayar adalah darah keluarganya sendiri. Hujan deras terus mengguyur, petir menyambar di kejauhan, dan bayangan merah itu berdiri diam, menatap Pak Wanto dengan mata menyala. Bisikan lembut terdengar di telinganya memecah suara hujan. Segalanya datang, tapi janji harus dibayar, segera. Pak Wanto menunduk menatap anak dan istrinya, air mata menetes di wajah basahnya. Ia tahu, malam ini bukan hanya rahasia terbongkar, tapi juga awal dari mimpi buruk yang tak terhindarkan. Malam itu, langit gelap pekat, awan menutup bulan hingga hampir tak tampak cahaya. Angin malam berdesir kencang, menebarkan suara gemerisik daun bambu yang terdengar seperti bisikan. Pak Wanto duduk di depan bengkel, wajahnya pucat dan gemetar. Malam ini ia tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Bayangan merah dari hutan bambu selalu menunggu di sudut mata, diam namun penuh ancaman. Motor-motor di bengkel tiba-tiba hidup sendiri. Lampu-lampu berkedip, rantai berputar, rem mengeluarkan bunyi jeritan manusia, dan knalpot menghembuskan asap hitam tebal berbentuk tangan-tangan yang menjulur ke segala arah. Suara logam beradu menggema, menimbulkan getaran di lantai kayu bengkel. Pak Wanto menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba dari kegelapan, bayangan merah itu muncul. Tingginya melebihi semua motor. Mata merah menyala menatapnya. Tangan silinder panjang menjulur seolah ingin meraih nyawa Pak Wanto. Suara tawa parau bercampur bunyi logam yang hancur, membuat darahnya membeku. Pak Wanto, janji harus dibayar. Suara itu terdengar di telinga. Lembut namun mematikan. Pak Wanto mencoba melangkah mundur, tapi lantai bengkel terasa seperti menahan kakinya, menjeratnya dalam perangkap tak terlihat. Di rumah, Butini menjerit. Reno berlari ke bengkel, tapi motor-motor yang hidup sendiri menahan langkahnya. Roda berputar, rantai berderak dan udara penuh bau logam hangus dan darah
Teriakan mereka bersatu dengan deru mesin yang memekakkan telinga. Pak Wanto mencoba mengusir makhluk itu, memukul motor-motor dengan kunci Inggris, tapi semua usaha sia-sia. Makhluk itu tampak tidak bisa dihancurkan. Suara logam beradu semakin keras dan lantai bengkel mulai retak-retak seolah energi hitam itu merembes ke seluruh bangunan. Tiba-tiba, satu motor tua meluncur dengan kecepatan tinggi, hampir menabrak Reno. Pak Wanto menepisnya dengan tubuhnya sendiri, dan motor itu terlempar ke dinding dengan suara dentuman yang menakutkan. Bau darah dan logam membakar hidung mereka, membuat mereka mual dan pusing. Butini menangis, tubuhnya gemetar, sementara Reno menatap ayahnya dengan mata penuh ketakutan. Pak Wanto sadar satu hal. Makhluk itu menagih janji pertama dengan cara yang lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Tidak ada kompromi, tidak ada ampun. Bayangan merah itu mendekat, tangannya menjulur lebih dekat ke arah keluarga Pak Wanto. Deru motor semakin menjadi, seolah motor-motor itu menjadi tentara makhluk itu. Semua suara bersatu menjadi satu simfoni horor yang membuat rumah dan bengkel bergetar hebat. Pak Wanto berteriak, memohon ampun, tapi makhluk itu hanya menatapnya dengan dingin. Bau logam hangus semakin pekat, dan bayangan merah itu mulai mengelilingi mereka. Pak Wanto menutup mata, menahan rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Ketika pagi hampir menjelang, suara logam dan deru motor perlahan mereda. Bayangan merah itu menghilang, meninggalkan bekas udara panas, bau darah, dan kehancuran. Bengkel retak di beberapa bagian, motor-motor berserakan dan keluarga Pak Wanto gemetar, pucat, nyaris kehilangan kesadaran. Mereka tersadar bahwa malam itu hanyalah awal dari pembalasan yang nyata. Pesugihan yang dulu tampak membawa rezeki kini berubah menjadi kutukan. Dan setiap janji yang dibuat akan selalu menagih harga. Pak Wanto menatap keluarga kecilnya, air mata menetes, sadar satu hal. Keserakahan telah membuka pintu mimpi buruk, dan kami hanyalah mangsa berikutnya. Dari kejauhan hutan bambu tetap gelap, bayangan merah itu diam, menunggu malam berikutnya. Suara bisikan terdengar lembut namun menakutkan, segalanya datang. Tapi janji belum lunas, darah berikutnya akan segera diambil. Malam itu hujan turun deras menutupi seluruh desa dalam gelap pekat. Angin menderu kencang, memecah dedaunan bambu di hutan belakang bengkel. Pak Wanto berdiri di depan bengkel. Tubuhnya basah kuyup, napas tersengal-sengal. Ia menatap motor-motor yang kini tampak hidup. Berderu pelan, lampu berkedip seolah menatapnya. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir. Malam di mana pesugihan menagih harga terakhirnya. Di dalam rumah, Butini dan Reno menatap ayah mereka dengan ketakutan. Mereka tahu sesuatu yang mengerikan akan datang. Lampu rumah berkedip, rantai motor di bengkel berderak sendiri, dan udara dipenuhi bau logam hangus bercampur darah. Suara deru motor terdengar semakin keras, memekakkan telinga, seolah semua motor di desa ini hidup bersamaan. Tiba-tiba, bayangan merah muncul dari kegelapan. Tingginya melebihi semua motor. Matanya merah menyala. Tangan silinder panjang menjulur ke tanah. Suara logam beradu menggema di seluruh bangunan, menimbulkan getaran yang membuat lantai retak. Makhluk itu menatap Pak Wanto dengan dingin, menunggu persembahan terakhir yang dijanjikan. Pak Wanto mencoba melawan, memukul motor-motor dengan kunci Inggris, tetapi sia-sia. Motor-motor itu hidup sendiri, mengelilingi keluarganya seakan menjadi tentara makhluk itu. Bau darah dan logam semakin pekat, menusuk hidung dan tenggorokan. Reno menjerit, Butini menangis, tetapi makhluk itu tetap diam, menatap tanpa belas kasihan. Lalu, satu motor tua meluncur dengan kecepatan luar biasa, menabrak pintu rumah, memecahkan kaca, dan menyapu lantai penuh puing. Pak Wanto menepisnya dengan tubuhnya sendiri, tetapi tubuhnya terhantam, jatuh tersungkur. Bayangan merah itu melangkah maju, tangannya menjulur ke arah keluarga Pak Wanto, dan suara logam beradu bercampur tawa parau memenuhi udara. Dalam ketakutan dan putus asa, Pak Wanto menatap istri dan anaknya. Ia menyadari bahwa pesugihan yang dulu ia anggap jalan keluar, kini menjadi perangkap maut. Ia memeluk Butini dan Reno sekuat tenaga. Tapi makhluk itu tidak tergoyahkan. Tubuh mereka terasa tertarik oleh energi gelap yang keluar dari motor-motor, seakan-akan mereka ditelan oleh kegelapan itu sendiri. Satu demi satu, motor-motor itu menyerang. Rantai melilit kaki, roda menghantam tubuh, dan suara jeritan bercampur dengan deru logam yang memekakkan telinga. Bau darah dan logam memenuhi udara, membuat semuanya pusing dan nyaris tak sadarkan diri. Pak Wanto menutup mata, berteriak dalam ketakutan,
Tapi ia tahu tidak ada jalan keluar. Ketika fajar hampir menyingsing, bengkel dan rumah telah hancur. Motor-motor berserakan, lantai retak, kaca pecah, dan sisa-sisa tubuh keluarga Pak Wanto tak berbentuk, hilang dalam kegelapan. Di tengah puing, hanya tersisa satu motor hitam tua tanpa plat. Mesinnya masih menyala, berderu pelan seperti mengintai. Desa menjadi sunyi. Orang-orang yang lewat di depan bengkel yang terbakar itu merasakan hawa dingin menusuk tulang. Dan suara deru motor samar terdengar dari dalam. Konon, siapapun yang membuka bengkel baru di dekat bekas bengkel Pak Wanto akan segera mengalami nasib yang sama. Kehilangan semuanya, ditelan oleh kegelapan dan bayangan merah yang menunggu di hutan bambu. Pesugihan yang dulu terlihat seperti jalan menuju kemakmuran berubah menjadi kutukan abadi. Bengkel motor yang kini menjadi reruntuhan bukan hanya saksi kebangkrutan, tetapi juga tempat di mana tamak akan rezeki cepat harus membayar dengan nyawa dan darah keluarga sendiri. Dan dari kegelapan hutan bambu, bayangan merah itu muncul sekali lagi. Berdiri di antara reruntuhan, matanya merah menyala menatap motor hitam tua. Suara lembut namun menakutkan terdengar di udara. Segalanya datang, tapi janji selalu ditagih, selamanya. Malam itu desa sunyi, hanya deru mesin motor tua yang terdengar samar di antara angin, sebagai pengingat bahwa kutukan itu abadi.